Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mini vlog aku, Bunda Syanum dan Sabira. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga pada baik semua. Jangan lupa bersyukur. Nah teman-teman, jadi kali ini ikutin aku atau dengerin aku bercerita dulu ya teman-teman. Nah jadi hari ini tuh aku masak menunya ada pergedel kentang untuk anak-anak ya, dan juga ada tumis atau bening sayur bayam, dan juga aku tuh masak menu yang bikin nasi kita tuh cepet habis ya. Jadi aku tuh masak sambal jengkol ya teman-teman, dan tapi itu tuh nggak aku campur pakai ikan teri. Sebenarnya tuh kalau dicampur pakai ikan asin ataupun pakai ikan teri itu enak gitu kan, cuman karena aku tuh malas mau keluar tuh belinya, jadi ya udahlah gitu ya, seadanya aja, seperti itu tetap aja bikin nasi cepat habis ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh aku tadi tuh mau di semur, cuman karena aku udah potong-potong si jengkolnya tuh, jadi ya udahlah gitu kan, nanti kalau dimasak juga kayak habis juga toh gitu kan. Nah jadi teman-teman lanjut aja, ini tuh aku pitilin dulu si sayur beningnya gitu ya, atau sayur bayamnya. Jadi itu masih sayur bayam namanya, bukan sayur bening ya, kalau dia udah diolah baru jadi sayur bening. Nah jadi ini tuh aku percepat aja videonya biar teman-teman tuh enggak bosan gitu ya, nanti kelamaan tuh nunggu videonya. Nah lanjut, ini tuh aku mau cuci dulu si sayurnya gitu ya teman-teman. Nah jadi aku mau bercerita dulu sebentar. Jadi ini aku balik lagi gitu ke rumah mertua aku gitu ya. Sebelumnya kita udah pernah tinggal di sini, dan setelah itu kita memutuskan untuk ngontrak gitu kan. Cuman qadarallahnya rumah yang kita tempatin waktu itu udah dibeli gitu atau dijual gitu ya. Dan karena kita belum ada rezeki juga, ataupun mungkin itu gak rezeki kita, jadi rumahnya udah dibeli orang gitu ya. Dan kebetulan kemarin kita pindahnya itu menjelang 3 hari lagi mau lebaran Idul Fitri 2025 ya teman-teman. Dan karena kita juga mikir kayak si orang yang udah beli itu datang aja gitu, ngulang-ngulangin datang ke rumah untuk ngasih tahu gitulah ya. Cuman kita kayak segan aja. Tadinya kita minta tempo sekitar 7 minggu gitu ya. Cuman kok 7 minggu ralat teman-teman, 7 hari gitu ya, yang intinya mungkin sekitar berapa hari lebaran gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, kita pertimbangkan lagi. Jadi sebelumnya juga udah cari kontrakan juga di dekat-dekat sini gitu kan, cuman rumah yang dikontrakkan itu udah ditempatin orang, terus kayak nggak dikontrakin lagi gitu alasannya. Jadi ya udahlah gitu kan, karena kita juga masih ada tanggung jawab sama orang, ada amanah yang masih kita bayar gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Dan kebetulan juga kayak suamiku ini kan kerjanya nggak tetap ya teman-teman, nggak karyawan. Jadi kadang kalau dia misalnya ada job kerja ya dia kerja gitu kan. Dan sebenarnya kita juga di rumah mertua aku tuh ada buka tampungan juga, tampungan sawit ataupun berondolan gitu. Cuman ya kita cari tambahan aja gitu kan. Kadang tuh nggak tentu juga sebenarnya tuh nasi yang ada di rumahnya mertuaku gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Nah jadi kita putuskan aja untuk balik ke sini juga gitu kan. Dan kebetulan tahun ini kan anakku mau masuk sekolah, otomatis biaya juga lumayan gitu kan. Jadi bisa untuk ditabung-tabung, dicicil-cicil gitu kan. Nah kalau di sini mungkin ya untuk makan aja gitu, jajan anak mungkin itu, mudah-mudahan isi cuman itu aja kalau untuk kebutuhan ya, dan juga untuk bayar itu cicilan gitu ke yang lainnya, karena kita masih ada tanggung jawab. Jadi ya mungkin sih di situ aja sih apanya yang bikin kita kayak keluarin budget gitu ya. Nah jadi ya sebenarnya sih sama aja kalau dipikir-pikir, di rumah yang kita tempatin juga kita nggak bayar sebenarnya, cuman ya dibersihin aja gitu rumahnya kan. Di sini juga kayak gitu gitu kan. Nah jadi kayak listrik juga mertua aku yang bayar gitu kan. Pokoknya kita dibagi-bagi aja lah gitu. Nah jadi sama-sama mengerti aja lah intinya kan. Cuman bedanya kan
kita nggak leluasa gitu seperti di rumah kita sendiri lah gitu ya. Terlebih kan kita udah pernah ngerasain di rumah sendiri, dan mau baik pun itu di rumah orang tua maupun di rumah mertua, tetap aja kayaknya tetap lebih enakan di rumah sendiri lah ya. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Nggak tahu nih kalau menurut teman-teman gimana. Nah jadi lanjut dulu ke menu aku kali ini. Jadi sayur beningnya udah selesai, jadi tadi si bayamnya aku rebus aja gitu kan, baru aku masukin si bawang yang udah aku oseng-oseng tadi atau aku goreng. Nah jadi si jengkol aku juga udah matang nih teman-teman, tinggal ngambil nasi aja, tinggal makan gitu ya. Nah jadi ini aku pindahin dulu ke piring ya, biar cepet dimakan gitu ya, soalnya perutnya juga udah lapar gitu ya. Nah jadi di sini tuh cuacanya juga teman-teman ya, kadang mendung kadang ya hujan, gak tentu lah ya. Dan kalau untuk perbandingan rumah sih jujur aja aku lebih nyaman kayak di rumah. Kalau untuk malam hari lah ya gitu kan, lebih dingin gitu kalau untuk rumah semi permanen ya. Kalau di rumah yang ini sebenarnya ada AC juga, AC kita yang kita tinggal waktu itu, cuman nggak kita pakai lagi gitu, dan kebetulan juga belum kita servis gitu kan. Dan kebetulan kamar yang kita tempati juga ini bukan kamar kita pertama waktu tinggal di sini juga gitu, dan belum di plafon juga, jadi aku juga nggak mau sih di plafon, takutnya nanti pas waktu-waktu mati lampu jadinya kayak kebakar aja gitu nanti jadinya. Jujur aja karena dulu anak pertamaku waktu kita tinggal di sini, dia kalau pergi ke tempat neneknya ataupun ke tempat saudara yang lain, kalau nggak pakai AC dia nggak mau tidur teman-teman. Kipas itu memang betul-betul harus kena ke badannya, kalau enggak ya Allah dia tuh nggak mau tidur sama sekali. Nah jadi itulah susahnya waktu itu. Jadi ya udahlah gitu, sekarang dia nggak yang kayak dulu lagi gitu ya. Waktu dulu tuh memang asli kayak kegerahan kali gitu, dan aku pun jadi kayak ikut-ikutan gitu. Nah jadi lanjut, ini aku mau pasang si sarung kain untuk alas tempat tidurnya ya. Dan itu tuh kadang dia diompolin anak-anak, jadi kadang aku tuh kayak malas gitu mau pakein kain si sarung spraynya itu gitu. Nah jadi ini kebetulan aku lagi mau gitu kan, ya udahlah pakein aja dulu, nanti malam kita beliin pampers lah gitu ya. Nah jadi ini aku tuh lagi ngambil dulu kain spraynya karena udah dibungkusin pakai plastik juga gitu kan dari laundry. Nah jadi ini tuh aku ambil si sarungnya lagi gitu untuk si bantalnya gitu kan. Nah jadi lanjut ini ke video aku. Biasanya tuh kayak dibantuin juga gitu ya sama suami aku gitu kan. Kadang ya pas kalau dia lagi kerja ya tentu aja nggak bisa dia bantuin kan, karena dari bangun aja kadang dia langsung berangkat gitu, kadang nggak sempet sarapan gitu. Nah jadi ya udahlah gitu, sama-sama mengerti aja lah gitu ya, intinya saling menghargai ya teman-teman. Nah jadi disinilah aku balik lagi ke sini, yang rumah ini sekitaran 4 tahun lalu aku tinggalin, akhirnya aku balik lagi ke sini ya. Kita mau mulai cerita baru lagi di rumah ini ya teman-teman. Jadi bismillah aja, semoga rumah ini membawa kebaikan, membawa keberkahan gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh kayak tadinya nolak gitu ya untuk di sini gitu. Karena kalau kita pikir-pikir ya, yang bikin waras otak kita ya memang kita sendiri gitu ya. Yang menghargai diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Yang intinya kita tuh bisa untuk tidak mengizinkan orang menyakiti kita dengan perkataannya. Kalau kita nerima untuk disakitin ya berarti kita harus siap gitu kan. Tapi kalau kita bilang perkataannya itu nggak menyakitin aku, otomatis juga nggak akan menyakiti pikiran kita gitu ya, dan perasaan kita gitu ya teman-teman. Nah jadi ya walaupun gimana pun dulu ya udahlah, sakit-sakitan aja lah dulu ya. Tapi jujur aja aku nggak mau selamanya sakit ya teman-teman, karena kalau dipikir-pikir itu hidup itu cuman sekali ini gitu. Dan untuk apa kita kalau cuman hidup untuk menyakitin diri kita gitu lah ya.
Gimana sih, aku jadinya rada belibet ceritanya, entah kemana-mana nih ceritanya, ngalur ngidur, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah jadi aku di sini pernah juga kayak hampir baby blues gitu ya, pas aku melahirkan anakku pertama, kan aku tinggal di sini juga gitu ya. Jadi waktu itu sekitar 14 hari umur anakku tuh 2 mingguan gitu ya. Jadi waktu aku lahiran anak pertama tuh aku di sini diurus sama suamiku dan mertuaku. Tadinya sebenarnya aku minta pulang gitu, cuman orang itu nggak mau. Ya kayak suamiku juga nggak mengizinkan, ya sudahlah gitu kan. Dari situlah awalnya. Jadi pas pertama tuh aku hamil anak pertama juga aku udah ngeplek gitu kan, cuman nggak yang terlalu banyak. Dan setelah itu pas lahiran aku nggak bisa menyusui anakku karena aku stres gitu ya teman-teman. Tadinya tuh pengen minta pulang, cuman kalau aku paksain pulang juga aku masih dalam hari. Kalau bisa dibilang tuh bontan nanti, gitulah bahasanya kalau orang kampung kami bilang ya. Cuman ya itu tadi, aku jadi kayak stres gitu ya. Air susuku nggak keluar gitu ya, harus di pumping atau dipompa gitu tuh baru keluar. Dan ujung-ujungnya aku tuh mompa sampai umur anakku 5 bulan, dan selama itu juga anakku nggak mau minum air susu aku jadinya, jadi dia kayak minum susu formula. Dan setiap hari tuh aku kadang demam, nanti tuh sehat, atau nanti sehat habis itu demam, pokoknya sehari 2 hari itu terus berlanjut sampai aku lepaskan untuk nggak pompa lagi gitu ya air susunya gitu kan. Nah jadi aku tuh pernah pas yang waktu 2 mingguan itu aku pendarahan hebat ya, hampir ya udah kayak geliengan gitu lah, udah pitam, kalau orang bilang kayak udah mau tumbang gitu karena saking banyaknya ngeluarin darah. Tapi setelah itu aku itu juga sih konsul sama bidan, terus bidannya tanya kenapa kok sampai sejauh ini gitu kan. Jadi aku ceritain kenapa lah gitu ya teman-teman. Nah jadi ya begitulah singkat ceritanya gitu kan. Dan intinya tuh bisa juga kita ambil hikmahnya gitu kan, kenapa harus sampai sejadi itu. Nah jadi aku balik lagi kayak tadi ngomongnya, yang bisa menghargai diri kita ya cuman diri kita sendiri. Orang lain tuh cuman ngelihat mendengar aja udah gitu, kalau ngerasain mungkin nggak akan bisa dirasain gitu ya, karena kita yang lebih tahu gitu kan. Jadi balik ke pikiran kita lagi gitu ya, sesuai yang aku bilang tadi, kalau intinya itu orang nggak akan bisa menyakitin kita tanpa seizin kita gitu kan, dengan perkataan itu tadi. Nah jadi ya aku tuh berusaha untuk belajar menerima, kayak gitulah ya. Kalau kita pikirkan terus-terusan buruknya ya akan terjadi juga buruknya. Jadi kayak seperti yang dibilang tuh gitulah ya, law of attraction gitulah ya. Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi juga kenyataannya seperti yang kita pikirkan tadi. Jadi ya udah gitu ya, berbaik sangka aja lah gitu kan teman-teman. Nah jadi intinya yaitu tadi, kita harus bisa belajar menghargai diri kita. Yang tadinya tuh sebenarnya aku kalau apa-apa itu pasti duluan kan orang lain gitu, duluan gitu sih gitu kan. Cuman dari situ aku belajar harus aku dulu yang bahagia baru orang lain gitu, baik itu ke anak maupun suami gitu. Kadang kayak kita masak kan, menunya tuh kadang kan kayak nggak cukup gitu kan, tapi ya itu tadi ya harus dicukup-cukupin gitu kan, bisa dibagilah gitu kan. Nah jadi dari situ aja kan kita udah bisa belajar untuk menghargai kita gitu kan. Nah jadi ya gitulah namanya hidup, banyak perjalanannya yang bisa kita ambil hikmahnya gitu kan. Yang hari ini kita bertemu siapa, besok juga belum tentu ketemu lagi gitu. Nah jadi ini udah selesai